Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alit Nursyatusita. Saya Desi Arianti. Saya Azrul Munawar. Selamat menyaksikan. Catatan buat Ma. Catatan buat Ma berkisah tentang kehidupan seseorang ronggeng muda bernama Sritil. Saat berusia 5 bulan, Sritil sudah ditinggal mati oleh tuannya. Tragedi tempe bongrek membuat Sritil dan banyak anak dukuh paruk lainnya kehilangan. Orang tua bencana ini memulai dari tempe bongrek yang dijual oleh ayah Sritil, yaitu Santaim. Tempe itu ternyata beracun yang menewaskan beberapa warga yang memakannya. Santaim dituduh sebagai biang keladiannya. Oleh karena tidak tahan dengan tuduhan dari warga Dukuh Paruk, Santaim yang telah kehilangan akal memutuskan untuk memakan tempe bongkrek beracun itu demi membuktikan bahwa dagangannya aman untuk dimakan. Karena setiap istri, Santaim pun ikut memakan tempe tersebut hingga pada akhirnya pasangan suami istri itu meninggal dunia. Semenjak saat itu, Sritil yang sudah menjadi yatim piatu diasuh oleh kakek dan neneknya, yaitu Sakarya dan Nyai Sakarya. Sritil mempunyai teman sebaya bernama Rasus, sama seperti Kritil. Rasus pun yatim piatu karena orang tuanya meninggal oleh bencana tempe bongkrek. Kasus yang di Sebatang Kara diasuh oleh neneknya. Ibu Rasus dibawa ke klinik untuk diobati. Ibu Rasus tidak pernah kembali dan tidak ada satupun yang tahu mengapa Ibu Rasus tidak kembali, di mana keberadaannya. Oleh sebab itu, Rasus mencari gambaran emaknya dari diri Sritil karena menurutnya Sritil dapat membantunya untuk mendapatkan gambaran tentang ibunya. Oleh karena itu, Rasus tidak setuju saat Sritil dinobatkan sebagai ronggeng. Sedangkan warga Dukuh Paruk sangat senang saat Sritil menjadi ronggeng karena menurut mereka Dukuh Paruk tanpa ronggeng sangatlah hampa. Saat Kritil menjadi ronggeng, dia digurui oleh dukun Dukuh Paruk yang bernama Karteraja, dan Sritil pun memulai banyak tahapan seperti diberikan aura bekasi kelambu adat. Bukan kelambu tersebut disayembarakan dan para lelaki boleh ikut serta memperebutkan keperawanan sang ronggeng dengan syarat tersedia harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Sritil diperebutkan harga 1 ringgit keping emas oleh 2 orang lelaki, yaitu Doer dan Pecikalan, dan Sulan, anak seorang lurah yang kaya dari kampung seberang. Sritil pun melepas keperawanannya di umur 11 tahun dan Rasul memutuskan untuk keluar dari Dukuh Paruk karena ia sudah tidak melihat bayangan ibunya lagi dari diri Sritil karena Sritil sudah menjadi ronggeng. Semenjak kepergian Rasus yang tiba-tiba menghilang tanpa pamit memberikan luka bagi Srintil. Srintil merasa bahwa dirinya telah ditolak oleh lelaki yang ia cintai. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenaran Srintil sebagai seorang ronggeng mencapai batas puncak. Srintil merasa kosong layaknya seorang wanita yang menginginkan suami serta anak. Namun, sebagai ronggeng, hal tersebut jelas dilarang. Lebih dari itu, Srintil tidak dapat melupakan Rasus. Kekosongan itulah yang membuatnya jarang naik pentas lagi. Srintil merasa tidak memiliki gairah untuk meronggeng. Bahkan keinginan hidup berumah tangga selalu menghantuinya. Hal itulah yang membuatnya menyayangi Gorden, seorang anak kecil yang mampu membuatnya damai, membuat Srintil jarang pentas dan tak mau lagi melayani lelaki. Hingga suatu hari datang undangan untuk pentas di acara 17 Agustus yang dilaksanakan di kecamatan. Namun Srintil menolaknya dan diberi ancaman mengenai keselamatan warga Dukuh Paruk.
Demi mendapatkan jawaban, Serintil berkeliling kampung, lalu berhenti di depan rumah Sakung. Ketika Serintil melihat betapa susahnya hidup Sakung, hatinya benar-benar luluh. Lalu memutuskan tidak akan menolak tawaran itu, dan dari situlah Serintil tidak pernah menolak tawaran pentas lagi. Namun Serintil tidak mau melayani lelaki. Menjelang tahun 1964, perkumpulan ronggeng tersebut sering pentas di bawah perintah Pakar. Pakar sendiri ialah orang yang mampu memimpin dan mengayomi warga Dukuh Paruk. Dengan niat membalas budi baik Pakar, kelompok ronggeng tersebut justru masuk ke dalam perang politik yang berbahaya, yang mengakibatkan mereka ditahan, namun 2 hari kemudian mereka dibebaskan, kecuali Serintil. Jentra Biang Lala mengisahkan kehidupan warga Dukuh Paruk yang hancur akibat tragedi politik 1965. Kebakaran besar yang melanda desa mereka meninggalkan luka mendalam, membuat mereka kehilangan rumah dan harga diri. Meskipun demikian, mereka berusaha bangkit dengan membangun gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Kertareja, Sakarya, dan Serintil ditangkap karena terlibat dengan tragedi tersebut. Kertareja dan Sakarya dipulangkan setelah 2 minggu ditahan. Namun Serintil tidak kunjung kembali. Karena Serintil tak kunjung kembali, warga desa Dukuh Paruk merasa khawatir dan bingung dengan nasib Serintil. Rasus, seorang anggota militer yang bertugas jauh dari rumah, mendapat kabar bahwa neneknya sakit parah. Meskipun awalnya berusaha mengabaikan, rasa rindunya sebagai cucu membuatnya memutuskan untuk pulang. Setibanya di Dukuh Paruk, Rasus sangat terkejut melihat perubahan drastis desa Dukuh Paruk, dan segera menemui neneknya yang sudah dalam kondisi kritis. Beberapa waktu setelah kedatangan Rasus, neneknya meninggal dan dikebumikan di pemakaman desa Ki Saca Menggala. Pada saat itu, Sakarya meminta bantuan Rasus untuk mencari Serintil yang belum kembali, dan memintanya untuk menyimpan perhiasan milik Serintil, hingga dia kembali. Namun, Rasus menolaknya dan meminta Sakarya untuk menyimpan perhiasan Serintil di tempat yang hanya Rasus dan Sakarya yang tahu. Rasus kembali ke markas militer setelah 3 hari di Dukuh Paruk. Namun 2 tahun kemudian, Serintil kembali ke Dukuh Paruk setelah lama ditahan. Kedatangannya disambut gembira oleh warga desa, terutama oleh Sakarya yang merasa lega karena cucunya akhirnya kembali. Serintil yang mengalami trauma dan merasa dirinya aib enggan kembali menjadi ronggeng. Meskipun demikian, Marsusi, seorang pejabat yang tertarik padanya, memaksa Serintil untuk kembali menjalani perannya sebagai ronggeng. Namun ia melarikan diri setelah dianiaya. Serintil merasa sangat terpuruk dan terisolasi. Di tengah penderitaannya, Serintil bertemu dengan Bajus, seorang priai yang memperlakukannya dengan lebih manusiawi. Mereka menjadi semakin dekat, namun Bajus kemudian mengungkapkan niat buruknya dengan menjual Serintil kepada bosnya. Serintil yang kecewa dan hancur meminta Bajus untuk menikahinya, namun Bajus menolaknya. Hal ini membuat Serintil semakin terguncang hingga akhirnya dia menjadi gila. Nyai Kertarja, pemimpin Dukuh Paruk, mengurungnya di kamar agar tidak menyebabkan kekacauan. Rasus kembali ke Dukuh Paruk dan mengetahui bahwa Serintil telah menjadi gila. Tanpa ragu, ia membawanya ke rumah sakit jiwa dengan mengatasnamakan dirinya sebagai calon suami agar menjadi wali Serintil dan merawatnya. Rasus membiayai semua kebutuhan Serintil tanpa bantuan dari orang lain. Sekian sinopsis cerita dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.